Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Galuk Tarina Kusmawardani. Saya dari mahasiswa Pendidikan Fisika jenjang magister. Saya ber-NPM 252302208. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian SKPI atau kepanjangan dari SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai SKPI. Jadi, merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung, SKPI atau kepanjangannya yakni Surat Keterangan Pendamping Ijazah, merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, SKPI ini bukan pengganti dari ijazah dan juga bukan transkrip. Jadi dengan demikian, SKPI ini bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya itu mendapatkan pengakuan, tetapi SKPI hanya sebagai pendamping ijazah. Sekarang kita akan memasuki tutorial pengisian SKPI. Untuk mengisi SKPI, kita harus masuk ke laman website skpi.unila.ic.id. Kemudian kita pilih login sebagai mahasiswa. Nah, karena di sini kita mulai dari awal, maka yang pertama kali dilakukan adalah harus register sebagai mahasiswa. Nah, untuk register sebagai mahasiswa ini butuh persyaratan yang terutama adalah butuh email aktif. Dan disarankan email yang digunakan adalah email yang disediakan oleh kampus. Nah, untuk mendapatkan email kampus tersebut, maka kita harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif, yakni pada jenjang D3 atau S1 atau S2 atau S3. Kemudian karena kita terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka kita harus terdaftar di PDDIKTI. Kemudian aktivasi register akun ini dilakukan melalui email yang aktif. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan yang sudah saya sebutkan, maka selanjutnya adalah mengisi nama lengkap, kemudian mengisi NPM, mengisi tanggal lahir, dan juga mengisi email yang aktif. Nah, untuk bagian nama itu diisi selengkap-lengkapnya, jangan ada yang disingkat. Dan untuk tanggal lahir dimulai dari tahun, kemudian bulan, baru hari. Dicontohkan, misalnya kita mengisi di sini menggunakan nama saya, yaitu Galuk Tarina Kusmawardani, kemudian NPM yang digunakan adalah 19 13 022 00 044. Di sini saya menggunakan akun SKPI saya pada jenjang S1, karena untuk yang jenjang S2 belum terdaftar emailnya, jadi belum bisa registrasi akun SKPI-nya. Kemudian tanggal lahir ini kita mulai dari tahun, kemudian bulan, dan diakhiri dengan tanggal. Karena saya sudah memiliki akun SKPI pada jenjang S1, maka saya akan memberikan gambarannya dengan menggunakan screenshot. Jadi setelah kita mengisi form yang tadi saya tampilkan, maka selanjutnya akan dapat notifikasi dari email saat melakukan registrasi. Nah, notifikasinya kurang lebih seperti ini. Setelah mendapatkan email verifikasi, maka selanjutnya adalah klik Active My Account untuk masuk otomatis ke laman SKPI. Nah, sebelum masuk ke laman website SKPI, maka yang harus dilakukan adalah membuat password terlebih dahulu, kemudian baru melakukan aktivasi. Setelah aktivasi, maka kita akan login menggunakan NPM dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, pada awal masuk akan menemukan halaman dashboard-nya. Nah, di sini pada dashboard itu terdapat data
kita sebagai mahasiswa di Universitas Lampung. Nah, kemudian kalau kita klik di bagian kiri atas, ini ada pilihan menunya. Ada dashboard, yang ini yang ditampilkan ini isinya. Kemudian ada pendukung SKPI. Di dalam pendukung SKPI ini berisi jenis kegiatan. Jenis kegiatan itu dapatnya dari setelah kita mengisi data SKPI. Dan di sini selain ada jenis kegiatan juga ada skala nilainya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan dan ada bukti sertifnya, maka ketika dimasukkan ke dalam SKPI ini akan ada bobot nilainya tergantung dari masing-masing kegiatannya. Nah, supaya kita mengetahui berapa bobot dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita bisa menginputnya melalui input data SKPI. Nah, ketika kita akan menginput, kita klik tambah, kemudian akan muncul halamannya seperti ini. Nah, di sini kita harus mengisi judul dari kegiatan yang kita lakukan. Di tahun berapa kegiatan itu dilakukan. Kemudian jenis kegiatan ini dilihat jenis kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelatihan atau lomba atau menjadi panitia, itu bisa kita sesuaikan dengan sertif yang kita miliki. Kemudian tingkat kegiatannya juga di sini ada pilihan yang mulai dari jenjang di tingkat program studi sampai yang paling besar di tingkat internasional. Nah, kemudian di sini juga ada jabatannya. Kita bisa mengisi jabatannya itu sesuai dengan yang ada di sertif. Kalau kita sebagai peserta seminar, berarti kita mengisi sebagai peserta seminar. Kemudian jika kita sebagai ketua bidang, maka kita mengisi sebagai ketua bidang jabatannya. Jadi untuk judul, tahun, jenis, tingkat kegiatan dan jabatan itu disesuaikan dengan bukti dari sertif yang kita miliki. Nah, untuk nomor dokumen ini pasti akan ada di setiap sertif. Jadi untuk nomor dokumen harus diisi sebagai bukti bahwa sertif yang ada itu valid. Kemudian untuk tanggal dokumen ini kita isikan dengan tanggal pembuatan sertifnya. Nah, supaya lebih valid bahwa kegiatan yang kita lakukan itu tidak manipulasi, maka kita menyertakan sertifnya dimasukkan ke dalam Google Drive dan link Google Drive-nya disertakan di sini, dimasukkan di bagian link website ini. Kemudian setelah selesai kita isi semua, kita simpan data. Nah, untuk contohnya seperti ini, saya contohkan bagian PKKMB. Nah, di sini karena saya melakukan kegiatan PKKMB, maka saya isi SKPI itu pakai sertifikat PKKMB. Jadi kita isi bagian nama kegiatannya itu PKKMB, kemudian karena saya PKKMB tahun 2019, maka tahun kegiatan diisi tahun 2019. Nah, untuk jenis kegiatannya kita pilih sesuai dengan yang tadi ya pilihannya, dan untuk PKKMB memang sudah disediakan dari websitenya. Nah, untuk tingkatnya ini kita isinya tidak ada karena memang PKKMB itu dia hanya ada satu kegiatan. Jadi kayak kita tidak perlu menggunakan tingkat karena itu memang tingkatnya di tingkat universitas. Nah, untuk PKKMB ini tidak perlu menggunakan jabatan karena di sini PKKMB adalah kegiatan yang memang diwajibkan untuk seluruh mahasiswa Universitas Lampung. Kemudian nomor dokumennya diisi sesuai dengan yang ada di sertif, tanggal dokumen itu tanggal diterbitkannya sertif, dan jangan lupa melampirkan sertif di Google Drive dan dimasukkan di bagian linknya. Nah, setelah kita masukkan, maka nantinya akan dicek oleh admin prodi, admin program studi. Kemudian ketika kita memasukkan data dengan benar dan buktinya juga ada, maka akan dinyatakan statusnya valid. Nah, ketika sudah dinyatakan valid, maka akan keluar bobotnya.
Nah, untuk bobot ini bergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Jadi semakin berbobot kegiatannya, maka skornya akan semakin besar. Nah, setelah kita masukkan semua sertif yang kita punya, kemudian yang selanjutnya adalah kita mencetak SKPI-nya. Nah, di sini sebelum kita cetak SKPI-nya maka harus difinalisasi dulu. Nah, setelah difinalisasi maka kita akan print hasil SKPI-nya dengan mengklik tanda cetak di bagian kanan bawah. Nah, muncul hasil SKPI yang kita inputkan adalah seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita bisa print out dan diserahkan kepada dekanat untuk ditandatangani. Demikianlah tutorial pengisian SKPI dari saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.